Selamat siang sahabat Nusantara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya panjenengan dimanapun berada senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, saat ini, Abah ingin mengajak kepada Pak Rizik Syihab dan seluruh orang-orang yang masih mendukungnya, wabil khusus kepada Pak Rizik Syihab dan klannya, Mbak Alwi, sadarlah ya. Anda bukan duriat Nabi, Anda bukan ulama, Anda bukan pejabat negeri ini. Tidak pantas marah-marah, maki-maki, mengajak rakyat Nusantara adalah untuk diadu, atau mengajak rakyat Nusantara untuk membantah, untuk melawan kepada pemerintahan yang sah. Ya, ketahuilah, ya. Sesungguhnya rakyat ini, bangsa Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang luar biasa. Ulama yang luar biasa, dengan memiliki ilmu yang luar biasa, dan memiliki orang-orang yang memiliki kesadaran dan kecintaan kepada bangsa ini. Berhentilah sok ikut campur untuk negeri ini. Mengatur negeri ini di dalam urusan apapun, termasuk urusan agama. Karena sejarah membuktikan selama sekian puluh tahun, bahkan dari dakwah-dakwah klan Anda, sesungguhnya lebih banyak menyimpangkan agama daripada adalah untuk mengajarkan manusia beragama. Bahkan dari ceramah-ceramah klan Anda, isinya adalah hanyalah penuh kebencian, kemarahan, mengadu domba rakyat Indonesia untuk melawan pada pemerintahnya. Anda hanya merusak persatuan dan kesatuan negeri ini. Negeri ini punya orang-orang yang hebat, orang-orang yang berilmu, yang darahnya mencintai negeri ini. Kita mengerti tentang bangsa ini. Karena kami adalah orang yang budaya timur adalah lebih beradab, lebih mulia daripada bangsa Arab sekalipun. Oleh karena itulah, jangan ajarkan kami kemarahan, jangan ajarkan kami kebencian. Karena negeri ini dibangun dengan cinta. Anda harus paham tentang itu. Jangan bawa-bawa rakyat Indonesia, negeri ini untuk mengikuti dari rencana busuk Anda. Negeri ini tidak cocok dengan khilafah yang Anda tawarkan. Pahamilah wahai sahabatku Pak Rizik Syihab, ya. Jangan coba-coba, karena rakyat sekarang adalah sudah sadar. Khilafah adalah bukan fondasi yang benar di dalam Islam. Maka inilah yang tidak boleh rakyat kita yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan budaya, yang sudah memiliki budaya luhur jauh sebelum bangsa Anda datang ke sini. Maka klan kalian tidak cocok hidup di negara ini. Bukan kami ingin mengusir kalian, tetapi tolonglah mengerti, ya. Berhentilah teriak-teriak karena Anda bukan siapa-siapa. Pengangkatan imam besar itu hanyalah oleh pengikut Anda, dan sekarang sudah habis masanya. Malulah, karena malu itu al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jangan tambah rusak negeri ini dengan kerendahan yang akan dipandang rendah kalau kalian masih mengaku Islam. Dan juga jangan pernah coba-coba merusak negara ini yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar. Mencintai duriat-duriat Rasul yang benar. Karena semuanya adalah mengajarkan ilmu, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab. Maka bukan budaya barbar. Bukan budaya adalah perseteruan. Bukan budaya caci maki. Maka inilah, wahai Pak Rizik, sadarlah. Maka marilah kalau masih bisa kita dilakukan kerjasama, adalah kembalilah kalau memang Anda betah di sini. Dan juga wahai kepada klan Ba'alwi, jangan agung-agungkan Tarim yang kalian agungkan itu. Karena sesungguhnya Tarim tidak memiliki kemuliaan apa-apa. Pahami oleh kalian. Saya malah nggak yakin kalian itu sering main ke Tarim.
Karena dari orang-orang yang kita utus ke Tarim, maka justru adalah sebuah negara yang sangat terbelakang. Sebuah kampung yang jauh, hanyalah isinya kemusyrikan dan khurafat yang ada. Wahai Parijik, sadarlah, kebohongan klan kalian sudah terbongkar. Rencana busuk sudah terbongkar. Diketahui oleh kami semua, rakyat Indonesia sekarang sudah mulai sadar. Karena dari awal perjuangan pun, klan kalian yang mengaku sebagai Habib itu sungguh tidak punya jasa untuk negeri ini. Maka orang yang pertama adalah Utsman bin Yahya. Pak Utsman bin Yahya, ya, adalah merupakan antek Belanda yang utama, bekerja sama dengan Snokor Gronyo dari awal. Dari awal perjuangan pun tidak ada jasa buat negeri ini. Bahkan Abah sudah membaca dalam kitabnya Pandenberg, Belanda pun kepusingan dengan kalian, dengan akhlak kalian. Sampai mendatangkan Ahmad Sukarti dari Sudan. Karena kalian ini satu klan yang barbar, tidak memiliki etika, tidak punya adab, tidak punya malu. Nah, inilah yang harus disadari juga oleh rakyat Indonesia. Kenapa sekarang merasa sok jagoan? Kenapa merasa sok paling benar? Pernahkah Anda melihat siapa diri Anda itu? Tidak cukupkah kasus-kasus Anda? Bahkan hari ini banyaklah beredar video-video yang berkalian dengan klan kalian. Tetapi tetap kami sebagai bangsa yang beradab Nusantara adalah ingin sesungguhnya kalau seandainya masih diajak mau kerjasama dengan baik, menjadi pendatang yang baik, yang memiliki etika dan adab, bukan sebaliknya merasa sebagai tuan rumah, congkak, dan bahkan merasa sudah menjajah negeri ini. Pengakuan duriat kalian sudah batal, ya. Sekarang sudah diakui oleh seluruh dunia. Terus apa hakmu marah-marah? Sok merasa jadikan jagoan di negeri ini. Sok merasa paling berjasa di negeri ini. Padahal adalah paling banyak membuat kerusakan di negeri ini. Masyarakat bangsa ini yang penuh dengan cinta kasih, yang penuh dengan budi pekerti. Sekarang sebagian daripada saudara-saudara kami, bahkan saudara saya. Ada saudara saya yang hidupnya mendapatkan ilmu dari pamannya sendiri, ulama Nusantara. Tetapi pada saat bergabung dengan Anda, muncullah dia menjadi seseorang yang tidak kami kenal sebagai saudaranya. Pendendam, pemarah. Dan inilah yang saya khawatirkan. Semakin lama Anda di negeri ini. Dan kalau Anda belum menyadari juga tentang bagaimana Anda telah membuat kerusakan di negeri ini, maka sesungguhnya jangan salahkan bangsa ini satu saat nanti adalah akan berlaku keras kepada klan Anda. Andalah yang mengundangnya. Andalah yang memancingnya. Karena bangsa ini adalah bangsa pemaaf. Bangsa ini adalah bangsa yang penuh adab dan budi pekerti. Telah terjadi kerusakan pada agama karena dakwah klan kalian yang tidak berlandaskan kepada ilmu. Telah terjadi perusakan kepada akidah, kepada tauhid dari klan kalian yang tidak memahami tauhid dengan baik. Dan inilah pada budi pekerti bangsa ini terjadi kerusakan. Pada ekonomi terjadi kerusakan. Karena kegiatan Anda sudah malas bekerja, sudah malas berusaha, hanya mengandalkan nasab untuk nasib, kemudian mendawir rakyat ini. Sudah banyak korbannya dari Nusantara ini. Ini bukan lagi gibah, ini bukan lagi fitnah, tapi ini adalah kenyataan dan fakta yang ada. Demikian pula pada sejarah. Selain merusak ekonomi, karena saya pernah bicara dengan seorang jenderal yang dari mulai saat berdirinya FPI dengan segera gerakan radikalnya membuat adalah keonaran-keonaran di mana-mana. Berapa negara harus mengeluarkan biaya hanya untuk mengurus Anda.
dan pada jenderal-jenderal yang masih ada di sebalik mereka karena memanfaatkan keberadaan mereka, berhentilah hari ini. Karena Anda tidak bisa lagi menggunakan kelompok ini. Kelompok ini sudah kelihatan belangnya. Kelompok ini sudah kelihatan palsunya. Kelompok ini sudah kelihatan tidak tahu malunya. Maka oleh karena itu, ditambah lagi kerusakan sejarah dengan mengklaim sejarah seolah-olah berdirinya Nahdlatul Ulama adalah hasil jasanya. Padahal jelas. Lutfi bin Yahya telah memalsukan sejarah seolah-olah kakeknya Habib Hashim bin Yahya adalah menjadikan inisiator berdirinya Nahdlatul Ulama. Tapi faktanya 2 tahun kemudian, bekerja sama dengan Belanda, Anda membuat Robitoh Alawiyah. Yang kemudian Robitoh Alawiyah ini adalah menjadikan seolah-olah adalah akobah yang bisa mensahkan seseorang itu duriat Nabi atau bukan duriat Nabi. Tapi kita sekarang sudah jadi rahasia umum. Ternyata Robitoh Alawiyah hanyalah bisnis nasab. Adalah menjual belikan nasab. Karena tidak sedikit sekarang yang sudah bergabung dengan PWI. Taulah kami. Ada nilai harga. Ada sebagian orang memang yang banyak menjadi habib-habib palsu di tanah ini. Karena ingin seperti Anda bisa diagungkan. Dan bisa menerapkan feodalisme di dalam Islam. Maka tidak sedikit sekarang kiai-kiai pondok pesantren yang berkiblat kepada Anda sama feodalnya dengan Anda. Karena ulama-ulama Nusantara tidak demikian. Tidak ada di dalam dirinya karena dia ngerti ilmu Allah. Dia ngerti firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Mereka mengerti bahwa nasab tidak ada artinya apa-apa. Sebagaimana Kan'an dan istrinya tidak celaka, padahal dia adalah istrinya seorang rasul, anaknya seorang rasul. Maka jangan lagi membawa nasab untuk menjual, untuk jadi nasibmu. Jangan lagi membawa nasab di negeri ini. Dan saya terima kasih kepada Menteri Agama. Sekarang Menteri Agama sudah menyampaikan, karena inilah Menteri Agama yang memiliki ilmu, maka dia tidak akan sama dengan ulama-ulama Nusantara yang membelok, yang tidak punya rasa nasionalisme. Menteri Agama berkata, saya lebih baik kehilangan satu klan daripada kehilangan ulama Nusantara. Ini adalah pernyataan yang baik. Dan Menteri Agama juga sudah menyampaikan, tidak ada lagi dari bangsa kalian, klan kalian, mengaku-mengaku sebagai duriat Nabi. Bagaimana mengaku-mengaku sebagai duriat Nabi? Dalam tubuh ini mengalir darah Rasulullah. Tapi pada saat diperiksa, pada saat mau dites DNA, kabur. Tidak mau memberikan darahnya. Kalau orang yang asli, duriat yang asli, dia akan ragu. Tapi kalian malah dengan berbagai dalil Rizik Syihab, dulu Anda yang menghancurkan tes DNA. Kemudian menantumu itu, si Hanif, adalah dia kemudian seolah-olah mengharamkan tes DNA. Nah inilah, tes DNA memang betul di dalam Muktamar NU sekalipun. Tidak untuk mengangkat seorang nasabnya. Tapi dengan tes DNA bisa membatalkan nasab kepada orang-orang yang tidak jujur dengan nasabnya. Wahai Rizik Syihab, sadarlah. Anda sudah habis. Anda sudah tidak punya pengaruh. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi dibohongi oleh Anda. Pada saat pulang dari kabur Anda yang pertama, setelah memfitnah negara dan memfitnah presiden, ya, setelah Anda kabur gara-gara seorang perempuan, ya, dan saya punya videonya, saya punya video percakapan Anda dengan Firja Husein. Bagaimana Anda merengek-rengek kepada Firja Husein? Tolonglah Firja, tolonglah Firja. Sekarang beraninya fufu papa. Yang faktanya tidak benar. Kaulah yang membuat itu semua dengan antek-antekmu. Adalah walana-walana ireng, adalah Arab-Arab ireng. Maaf ya. Saya tidak suka sebetulnya dengan membawa-bawa suku kepada keburukan orang. Karena dari bangsa manapun, dari suku manapun orang boleh punya hak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tanpa harus memandang darahnya itulah darah mulia, darah ningrat.
apalagi darah duriat daripada seorang Rasul. Sungguh adalah bagaimana engkau menisbatkan diri kalian kepada adalah duriat Rasul. Tapi sesungguhnya kalianlah yang menghinakan baginda Nabi di negara ini. Saya bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam. Dan mereka merendahkan baginda Nabi gara-gara ulah kalian. Sikap kalian. Arogan kalian. Adab kalian. Akhlak kalian sama sekali. Sedikit pun tidak mencerminkan. Jangankan dikaitkan kepada duriah Nabi. Kepada orang yang memiliki iman saja. Itulah kenapa al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Karena iman itu adalah perlandaskan orang yang punya malu. Tapi kalian tidak punya malu dari semua. Menjadi tuan rumah. Menganggap diri kalian aulia. Kalian menganggap bahwa Pulau Jawa adalah milik Tarim. Bahkan sekarang, lebih daripada itu kalian anggap pahlawan-pahlawan kalian palsukan. Di mana-mana. Sejarah kalian belokkan. Padahal silakan Anda berkeliling. Silakan ke Taman Mahlak, makam pahlawan manapun. Apakah di Kalibata, apakah di Semarang, apakah di Jawa Timur, apakah di berbagai pulau. Tak satu pun yang bermarga Habib. Karena memang kalian adalah merupakan begundal dari awal. Kalian hanyalah merupakan orang-orang yang dimanfaatkan oleh Belanda. Justru untuk mengkelabui umat Islam dengan pura-pura sebagai syahid dan syarif. Ya. Sungguhnya Sunan Kordronyo datang ke Indonesia adalah ingin membunuh para syahid dan syarif yang sudah hijrah dari Hijaz karena tadi pengaruhnya orang-orang Hijaz, pengaruhnya daripada orang-orang yang bernafsu ingin mendirikan kerajaan Arab Saudi dengan menghancurkan duriat Rasulullah. Itulah perjalanan Saud yang pertama bersama Lauren, bersama Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Nah inilah yang kalian hai orang Islam sadarilah dari semua. Pahamilah. Pada saat kabur yang pertama, engkau masih disambut banyak orang. Engkau bangga. Jutaan manusia dari bandara sampai ini mengikuti Anda. Demikian pula pada saat 212 yang pertama. Bagaimana manusia? Padahal kita tahu siapa mereka. Mereka adalah hanya HTI. Kelompok-kelompok adalah radikal yang ada di Indonesia. Kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia. Kelompok-kelompok garis keras yang ada di Indonesia. Yang dia tidak mengerti teriaknya itu adalah bukanlah sebuah kebenaran. Tetapi sebaliknya adalah hanyalah justru untuk merusak kedamaian. Karena sesungguhnya kalau kalian ngerti, kalau kalian belajar lebih jauh, sesungguhnya ada kelompok yang kalian tidak paham. Barangkali menggunakan kalian tanpa kalian sadari. Itulah kenapa 212 itu lihat baca dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 12. Sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu adalah perbuatan sia-sia. Yang sesungguhnya adalah merusak dirimu sendiri. Inilah yang terjadi sahabat. Rizik Syihab merasa sok pahlawan. Merasa sok ngatur presiden. Ingin menghukum Jokowi yang sudah luar biasa. Dicintai rakyat ini. Betul tidak semua presiden adalah semuanya akan menyukai. Tidak mungkin. Karena hati manusia itu akan berbeda. Tapi sadarilah masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia adalah mencintai Pak Jokowi. Apalagi Irian. Seluruh luar Pulau Jawa ini adalah betul-betul orang ini memiliki kesabaran yang tinggi. Walaupun tidak pernah ngaku sebagai duriat Rasul. Walaupun beliau tidak pernah mengaku adalah duriat ulama. Tapi kesabarannya, ketabahannya. Dan dia tidak mau membalas setiap keburukan yang datang padanya. Ini menunjukkan ini bukan manusia sembarangan. Rizik Syihab. Demikian pula perlakuanmu pada Gus Dur dulu. Lihatlah siapa yang mulia sekarang. Gus Dur pernah berkata engkau akan menjadi gelandangan politik Rizik Syihab. Dan inilah kenyataan hari ini. Malulah dengan 212 kemarin. Presiden tidak mau hadir pada kumpulan begundalmu itu. Orang-orang tahukah? Saya tahu dari seorang jenderal. Sesungguhnya di antara kerumunan itu ada 3.000 polisi yang menyamar sebagai kalian. Ingin melihat tindak tanduk kalian semua.
Jadi kalau jumlahnya hanya berapa ribu, separohnya itu udah polisi. Karena biasanya kalian berbuat sesuatu itu di penghujungnya membuat kerusakan. Ya. Dan hari ini, PWI ini LS, perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah. Sebagaimana adalah dulu Salahuddin Al-Ayyubi, sekarang Salahuddin Al-Ayyubi lahir pula di Indonesia. Orang seperti Kiai Imaduddin, Gus Abbas. Maka itulah kenapa jenderal-jenderal yang baik, yang memiliki nasionalisme, yang menjadi lawan kalian dari dulu, kecuali jenderal-jenderal pecundang yang memang memanfaatkan kalian. Tapi jenderal-jenderal yang memiliki nasionalisme, integritas, dia mencintai bangsanya, dia mencintai Indonesia. Maka oleh karena itu, kami bahagia dengan bergabungnya Jenderal Dudung. Kita bahagia dengan Jenderal Nur Wahid dan jenderal-jenderal yang lain. Karena mereka melihat kami tidak menebar fitnah. Yang kami lakukan adalah membela ketidakbenaran. Yang kami lakukan adalah mengklarifikasi ketidakbenaran. Maka dari setiap ceramah kalian, maka lihat, sebutkan ke saya satu ulama PWI yang menghina kalian secara zati. Tadi semua. Tidak. Semuanya kami hanya menjawab. Abah Setu hanya menjawab. Tadi Gus Fuad hanya menjawab. Kiai Suparman hanya menjawab. Tadi semua. Gus Abbas hanya menjawab, meluruskan, menjawab, meluruskan. Inilah yang kami dengar sendiri dari Jenderal Dudung. Beliau adalah pembantu presiden. Pak Prabowo pun sudah memberikan salam, mengundang kami juga. Sesungguhnya karena kita tidak berjuang, bahkan tidak minta apa-apa kepada pemerintah sekalipun. Ya. Pahami. Saya melihat bagaimana perjuangan PWI hanya untuk hadir di Rakernas pertama pun dengan ongkos sendiri. Saya dengar ada yang menjual kambing, ada yang menjual ayam, sampai ada yang menggadaikan motor. Karena mereka adalah cinta kepada tanah air ini, cinta kepada ulama-ulama Nusantara, cinta kepada kebenaran, cinta kepada budi pekerti, cinta kepada Nusantara yang penuh dengan budaya yang telah dibangun dari berbagai suku bangsa. Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Jawa. Pemuda Katolik, pemuda Kristen, demikian bersatu padu dengan ulama Nusantara. Maka bukan dengan cara seperti itu. Pandangan agamamu itulah yang membuat lihat hari ini. Suriah hancur, Libya hancur, Irak hancur. Mau mengikuti gaya apa? Ya. Karena agama yang dibawa oleh baginda Nabi adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan fil alamin. Bukan agama adalah barbar yang saling membenci. Bagaimana baginda Nabi Muhammad menyuapi orang Yahudi buta 12 tahun. Walaupun dimaki oleh Yahudi, bayangkan yang memakinya adalah Yahudi. Tetap beliau balas dengan cinta. Ujungnya apa? Mereka, orang Yahudi itulah berbondong-bondong kembali pada Islam. Baginda Nabi Muhammad bagaimana berhubungan dengan Nasron? Tidak seperti kalian. Baru saja adalah imam besar Masjid Istiqlal bersalaman, mencium paus. Nggak ada urusannya. Itulah akhlak adab. Sebagaimana baginda Nabi bertemu dengan orang Romawi. Dari semua. Karena sesungguhnya urusan agama itu lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai kita malu. Orang-orang yang mencintai paus, yang mencintai mereka. Ya. Tapi lihat komen Rizik Syihab kepada Nazaruddin Umar. Maka wahai Menteri Agama, nggak usah takut. Kami ada di belakangmu. Kami adalah orang-orang Nusantara. Walaupun kami tidak pernah berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Tapi ayah kami, kakek kami, darahnya mengalir adalah untuk kemerdekaan tanah, bangsa dan tanah air ini. Inilah yang harus difahami oleh kita. Wahai Rizik Syihab, 212 kemarin menggambarkan hancurnya engkau, habisnya engkau, hilangnya kekuasaanmu. Maka malulah sedikit, sadarlah sedikit. Ya, lebih baik kalau mau adalah melakukan kebaikan kepada kita semua. Ajaklah saudara-saudaramu itu, keluarga-keluargamu itu, klan-klanmu itu.
Jangan lagi sok tahu urusan agama. Karena bangsa ini lebih ngerti urusan agama. Kalian nggak ngerti sejarah bagaimana para sahabat-sahabat yang mulia. Utsman bin Affan pernah di Tasik. Ali bin Abi Thalib pernah ada di Medan. Semua sahabat itu datang ke sini. Dan ngertikah kamu sesungguhnya ada seorang sahabat asli Jawa Barat, Rakai Santang. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan juga adalah sahabat Rasulullah. Kamu tidak mengerti bagaimana orang-orang Nusantara ini sudah berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena di negeri inilah, di negeri atas angin inilah, agama yang dibawa oleh baginda Nabi terjaga dengan baik. Sampai datangnya begundal-begundal kayak kalian. Yang merasa sok benar, sok berjasa, sok tahu. Merasa tinggi darajatnya. Telek. Nggak ada. Sesungguhnya jangan coba-coba. Saya berani berantem dengan Rizik Syihab. Ditonton oleh pengikut kalian sekalipun. Maaf di darah saya. Ya, sedikit pun kecil di mata saya. Jangankan 1. 1000 pun saya hadapi. Wahai bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan lagi mau dibodohi oleh orang-orang yang semacam begini. Cintai negara ini. Pelajari sejarah. Pelajari kitab-kitab dengan benar. Dan jangan mau kita diadu domba. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Saya pemilih Bapak. Rizik Syihab nggak pilih Bapak, pilih Anies Baswedan. Dia sok sekarang seolah-olah memilih Bapak. Tidak. Orang kayak gini akan hanya memilih klannya sendiri. Sukunya sendiri. Dan juga kepada Baswedan yang lain yang ada di Indonesia. Ya. Al-Irsyad semua. Marilah bersatu dengan tanah air Nusantara ini. Kita kita pun semua kalau dianalisa seluruh orang Indonesia ini adalah datang dari berbagai suku bangsa di dunia. Maka jangan aneh. Kalau seseorang dites DNA, maka kelihatan ada Inggris, ada India, ada Afrika, ada apa. Karena memang kita ini dari awal pun adalah dari bangsa yang berbeda-beda Nusantara ini. Tapi oleh Allah dikumpulkan orang-orang yang memiliki kaliber, yang memiliki kualitas keimanan, yang memiliki kualitas kebangsaan, yang memiliki identitas sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dikumpulkan seolah-olah di Nusantara ini. Maka lihat, silakan Anda pelajari sejarah. Tak satu pun bangsa sehebat Nusantara, walaupun dibandingkan dengan Soviet, dibandingkan dengan Amerika, dibandingkan dengan Arab Saudi. Karena bangsa ini adalah bangsa keturunan raja-raja. Wahai rakyat Indonesia yang masih mengikuti mereka. Mereka butuh jongos. Jangan jadi jongos. Karena kalian bukan bangsa jongos. Kalian adalah bangsa yang memiliki darah biru dari keturunan kita. Raja-raja dari Sabang sampai Merauke. Dari Miana sampai Pulau Rote. Kita adalah bangsa-bangsa yang memiliki luar biasa. Ya. Oleh karena itu juga saya terima kasih kepada Pak Prabowo. Saya percaya. Karena Bapak ngerti. Bapak pun bisa menjadi presiden. Kalau tidak maaf wasilahnya. Hakikatnya Allah. Kalau tidak dibantu dengan Pak Jokowi. Maka inilah. Saya percaya Bapak adalah orang yang luar biasa. Betul kata Gus Dur. Orang yang paling ikhlas itu Prabowo. Gak salah doanya Pak Maimun Juber itu. Mendoakan Bapak jadi presiden. Pada saat beliau ingin mendoakan Pak Jokowi jadi presiden. Inilah fakta. Bapak memang orang hebat. Tapi jangan Bapak dengarkan orang-orang yang bahkan tidak milih Bapak. Ya. Setelah dulu di awal dia ingin mendukung Bapak dan Bapak kalah. Bagaimana mereka memaki-maki Bapak. Menghina Bapak. Tadi semua. Karena mereka itu bukan ingin menghormati Bapak. Yang mereka inginkan adalah kepentingan mereka. Ingin menjadikan negara ini khilafah. Saya yakin Bapak paham. Bapak seorang jenderal. Bapak memiliki apalagi sekarang Badan Intelijen Nasional. Silakan pantau oleh Bapak gerak-gerik mereka itu semua. Ya. Karena mereka itu ada di negeri ini. Bukan ingin melakukan kebaikan. Tapi melakukan kerusakan. Ya. Di periode pertama. Mereka marah pada Bapak. Di periode kedua. Mereka ngamuk-ngamuk. Tadi semua. Kenapa? Karena
dia bergabung dengan Pak Jokowi. Inilah darah Nusantara. Walaupun dibakar kayak apapun, darah tidak bisa dihilangkan. Maka beliau malah bergabung dengan Pak Jokowi. Dan hari ini, menteri-menterinya Pak Prabowo, dan Prabowo sendiri mengatakan, saya 2 kali kalah dengan Pak Jokowi, tetapi saya hilangkan kebencian karena sebuah proses pilpres itu adalah sebuah proses saja, bukan berarti kita harus tumpahkan dengan segala kebencian, dengan dendam, dengan darah. Tidak, bangsa ini tidak punya riwayat yang demikian. Maka lihat Pak Prabowo, legowo tadi semua. Bahkan hanya 3 hari, 4 hari saja beliau tidak bertemu Pak Jokowi, beliau undang untuk dinner. Maka berhentilah Rizik Syihab untuk mengadili, dan juga antek-anteknya. Kalian Refli Harun, Egy Sujana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mendapatkan jatah kue saja. Teriak-teriak tadi semua. Inilah kebodohan. Ya, semakin kalian teriak, membela yang salah, semakin rendahlah kalian. Refli Harun, dulu saya adalah suka dengan Anda. Anda logis, Anda ilmiah, tapi lihat begitu mengikuti kelompok Balwi ini, Anda rusak sekarang. Orang yang tidak punya komitmen hari ini. Ya. Anda mencela-mencelek ke kiri dan ke kanan. Adalah yang merusak diri Anda sendiri. Dan juga para ustadz-ustadz yang masih membela Balwi ini. Maaf, satu persatu. Ya. Abah tidak mau mengkaitkan kematian dengan mereka menolak yang dengan mendukung Balwi. Karena tidak sedikit yang Abah tahu. Satu persatu kiai yang mendukung Balwi pun. Baik kehilangan harga dirinya. Tetapi sampai ada yang kehilangan. Bahkan seorang profesor perempuan yang datang ke kantor Robitoh Alawiyah. Maaf, saya tidak mau mengkaitkan ini. Tetapi percayalah sahabat. Tidak cukupkah dalil? Tidak cukupkah hujah? Tidak cukupkah apa yang sedang terjadi ini? Kepada Gus Miftah dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, saya percaya kenapa sekarang insya Allah jenderal-jenderal baik di kepolisian maupun di tentara. Bahkan di NU 90% kalau menurut saya Nahdlatul Ulama itu sekarang sudah berada di belakangnya Kiai Imaduddin. Bukan karena ingin membela Kiai Imaduddin. Banyak ulama tidak kenal dengan Kiai Imaduddin. Seperti Abah setahun terus Abah sebelum Anda bertemu dengan beliau. Anda tidak peduli. Tapi Abah yang melihat kebenaran yang dibawakan oleh Kiai Imaduddin. Maka mencintainya bahkan tanpa bertemu. Bahkan setelah bertemu lebih mencintainya. Karena bisa membuktikan keilmuannya, kewaroannya. Kemudian juga sabar dalam sebuah proses. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang Abah ingin jawab kepada ulama-ulama Nusantara semua. Jangan biarkan Rizik Syihab teriak-teriak memaki-maki Jokowi. Marilah kita hormati pemimpin. Karena orang ini siapapun jadi presiden selama tujuan dia untuk jadi khilafah. Dan ingin mengekalkan klannya di sini. Tidak akan pernah dia itu akan ada presiden. Hari ini Pak Prabowo. Apa? Kamu mendukung Prabowo aja enggak. Ya. Jangan hanya membuat akun Fufu-Faba. Coba bukalah akunnya Rizik Syihab pada saat dia benci dengan Prabowo. Karena tidak mengikuti apa keinginannya. Gara-gara Prabowo bergabung. Ingin konsiliasi, menyatukan bangsa kita ini. Silakan memilih berbeda-beda. Tetapi pada saat selesailah pilgub, pada selesailah pilpres, kembali bangsa ini akan menyatu. Karena darahnya adalah merah putih. Merah putih. Tadi semua. Karena dibangun jiwa dan raganya. Merah putihlah jiwa dan raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itulah merah putih. Ya. Pahami. Tubuhnya adalah merah. Darahnya adalah putih. Dan dia disatukan dengan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tadi semua. Ya. Maka sekali lagi Pak Prabowo terima kasih. Ya. Bapak telah menolak terang-terangan seolah-olah di dalam pertemuan dengan Muhammadiyah. Ya. Karena Bapak sampaikan bagaimana Pak Jokowi. Ya. Ini orang luar biasa. Hanya orang yang ngerti. Tahu siapa Pak Jokowi. Sahabat. Ya.
Nah inilah yang jangan pernah digodok lagi dengan Gibran, dengan Bobi, dengan Kaisang. Inilah kedewasaan Pak Jokowi. Ingat, pilkada itu bukan, nggak ada pengaruhnya presiden untuk seseorang menjadi capres. Tidak ada pengaruhnya presiden itu kepada seorang yang ingin jadi wali kota dan gubernur. Karena rakyatlah yang memilih. Bagaimana Anda menuduh Pak Jokowi, KKN dan lain sebagainya, pada saat rakyat yang berkehendak dari semua. Walaupun digosok kayak apa, dimasak kayak apa, tetap saja. Ingat, dari hasil survei sebuah lembaga mengatakan, efek daripada Jokowi, efek daripada Gibran, itulah yang sesungguhnya menjadikan bagian dari kemenangan Pak Prabowo. Ya. Pahami ya sahabat semua, jangan pernah kita diadu domba. Segala urusan tanya ahlinya. Urusan politik fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada ahlinya. Urusan agama juga sama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Urusan politik, urusan pilkada, urusan pilpres. Tadi tanyalah kepada ahlinya tadi semua. Ya. Mudah-mudahan ini yang Abah ingin sampaikan sahabat. Karena tadi Abah baru melihat videonya. Walaupun 212 itu sudah diadakan beberapa hari yang lalu. Tapi Abah baru melihat pernyataan Rizik Syihab yang ingin mengadili Jokowi. Siapa kamu ini mengadili Jokowi? Tadi semua. Siapa kamu ini berani-berani nyuruh Pak Prabowo suruh ngadili Jokowi? Tadi. Karena kamu nggak tahu malu. Karena kamu itu lupa sekarang adalah merupakan Panglima Unyil, bukan Panglima besar. Sadarilah Rizik Syihab dari semua. Biar bukan makin tambah hina lagi. Paling kamu itu bisanya maki-maki kabur. Tapi di kabur kamu yang kedua. Saya tahu modus Anda itu, alibi Anda itu. Barangkali rakyat Indonesia masih mencintai engkau. Engkau lempar granat pada orang. Dor, dor, dor. Kabur. Pura-pura umroh. Saya yakin bukan umroh. Umroh itu untuk siapa? Ibadah pada Allah. Tadi semua. Pulang ke sini, tak satu pun yang menyambut. Jadi, datang ke lapangan Monas tadi semua. Nggak ada juga yang mendatanginya. Anda sudah habis. Maka kalau karena itu, malulah kalau menurut saya. Ya, kita adalah orang pemaaf. Ya, walaupun bagaimana, saya tidak benci secara pribadi kepada semua klan Ba'alwi, termasuk pada Anda dan semua yang lain. Tapi saya benci kepada orang-orang yang ingin memecah belah bangsa. Nuduh PKI, nuduh macam-macam. Tadi semua. Menuduh pada orang mendapatkan anggaran dari Cina. Tahu-taunya. Ada seorang antek-antek Anda yang sudah insaf. Dia mengatakan, oh sungguhnya kami, ternyata ada dana dari luar. Ayolah. Kalau soal itu kami sebetulnya nggak usah diajari karena kami ngerti. Bagaimana Zionis di dunia ini bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir menghancurkan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sampai terpecah belahlah Kristen itu. Demikian pula sebelum Nabi Muhammad lahir, hari pertama kali kenapa Nabi Muhammad lahir adalah sebagai tahun gajah, karena kisah adalah kakek buyutnya Rizik Syihab adalah Abrohah orang Yaman. Ya. Ingin menghancurkan Ka'bah. Ini udah politik dari awal. Karena mereka tidak ingin orang Islam datang ke Arab Saudi. Abroha itu disuruh menghancurkan Ka'bah di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Supaya orang kita ini datang ke Yaman. Tadi semua. Itu politik dunianya. Harus pahami oleh kalian. Maka jangan aneh sekarang ada umroh tawaf di makomnya pakai muqaddam. Itu bukan umroh namanya. Ya. Inilah kebodohan yang harusnya kita berhenti. Nabi palsu, ada 3 orang datang dari Yaman. Bani Jurhum juga sama. Dan sekarang fakta sejarah. Siapa? Ternyata ada sekarang ketahuan bapaknya Ubaidillah itu siapa. Tidak ada kaitannya Ubaidillah itu dengan Ahmad bin Isa. Dari semua. Ya. Karena duduk capilnya Ahmad bin Isa itu di kakaknya hanya punya nama. Ali, Muhammad, dan Husain. Dari semua. Ya. Tidak ada Ubaidillah. Sekarang baru ketahuan. Dari klan mereka sendiri yang nggak sadar tadi. Ternyata ada namanya. Sekarang ditemukan bapaknya. Tadi semua. Ya. Maka siapapun kalian di Nusantara ini yang mengaku Gus dan lain sebagainya. Itu juga banyak Gus palsu hari ini. Pasti Gus palsu itu mendukung nasab palsu.
tadi semua. Yang palsu itu negatif akan tarik menarik, hukum interaktif ya. Negatif menarik negatif, positif menarik positif. Maka mudah-mudahan daripada pencerahan dari Abah ini bukan untuk kebencian, tetapi untuk menyadarkan kepada kita semua tentang bagaimana mari kita mencintai tanah air ini. Mencintai perjuangan para pahlawan yang merupakan mereka adalah darah-darah ulama yang telah ditipu oleh Utsman bin Yahya di Geger Cilegon, yang ditipu oleh Asman, termasuk ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Itu juga termasuk juga Baalwi, tokoh Baalwi. Ya, Pangeran Diponegoro ditangkap tahun 1884 setelah beliau perang melawan tadi semua Belanda. Dianggapnya sebagai perjanjian. Makanya perjanjian Roem-Royen, perjanjian Meja Bundar, semua perjanjian yang dibuat oleh Belanda itu masukannya dari kalian, kakek buyut bangsa kalian adalah Baalwi semua. Akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap. Syahid dan Syarif yang tadi bersama dengan Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda akhirnya menyebar. Mereka menghilangkan jati dirinya. Jadilah panggilannya itu bagus, panggilan Aang, panggilan macam-macam ya di Nusantara ini, karena mereka ingin menghilangkan jati dirinya. Karena selama dari perjanjian Lauren dan juga Muhammad bin Abdul Wahab dan Saud itu adalah mereka tetap mencari Syahid dan Syarif keturunan Nabi. Bahkan bukan hanya itu, termasuk juga adalah lambang-lambang sejarah yang ada di Makkah itu dihancurkan. Itulah kenapa NU berdiri. Nahdlatul Ulama itu seharusnya memang Nahdlatul Ulama. Memang dari awal pun adalah Nahdlatul untuk kebangkitan ulama. Melarang mereka menghancurkan peninggalan-peninggalan sejarah. Sekarang lihat, Masjid Umamah sudah nggak ada. Masjid Kucing sudah nggak ada. Yang mereka pertahankan hanya satu adalah maulidnya Nabi. Karena mereka juga siapa dari dulu itu. Ya, inilah orang Islam lucu kadang-kadang. Perginya ingin ke Arab, ingin ke apa, tapi nggak ngerti budaya Arabnya sendiri. Bagaimana sekarang Arab Saudi hanya menggunakan adalah inilah yang diangkat, didorongkan. Juga sadarlah orang Indonesia. Seharusnya adalah pergilah haji sekali saja. Tadi semua. Ya. Karena sesungguhnya sekarang sudah dibikin tadi semua. Lihat. Ya, siapa yang membangun kemegahan itu? Adalah kelompok-kelompok Yahudi yang membangun itu semua. Ya. Siapa yang menguasai minyak itu di Amerika? Adalah perusahaan-perusahaan Yahudi. Tadi semua. Hari ini adalah harusnya kita diberikan kesadaran tentang semua. Marilah kita cintai Rasulullah SAW dengan memurnikan agamanya. Memurnikan, cintai Allah dengan memurnikan tauhidnya. Marilah kita cintai para sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Dengan memurnikan ilmunya. Karena kita sampai ilmu pada kita. Jasa al-ulama warasatul anbiya. Bukan jasa para habib. Dari semua. Al-ulama itu nggak bisa diidentikan dengan habib. Makanya kemarin yang dikatakan Gus Idam tentang hadis yang menamai sayati jamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kok ditambah al-habib. Habib ini bukan perlambang daripada ulama dan fuqaha. Karena habib ini satu klan yang tolol sekalipun. Maka kalau begitu nisbatnya, berarti kalau dinisbatkan kepada minal ulama wal fuqaha wal habib, maka sesungguhnya berarti siapapun di kalangan kalian walaupun pejinah adalah kalian sandarkan, samakan kedudukan ulama, fuqaha dan habib ini. Bukan habibnya, kalaupun ada, kan dia ulamanya. Al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama lah pewaris Nabi itu. Dan itu pun tidak semua ulama. Ulama yang memiliki sanad. Dan sekarang parah dengannya. Ada ini. Duriat Rasul mereka klaim. Mereka lah Duriatul Rasul tadi. Kemudian apa namanya Ahlul Bait. Mereka lah Ahlul Bait. Idratul Rasul. Mereka lah Idratul Rasul. Terus inilah rusak tadi semua. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami panjenengan sehat dimanapun berada. Kembali lagi, Abah menyampaikan ini adalah karena cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada duriat-duriat Nabi, cinta kepada ilmu yang dibawa oleh para ulama, cinta kepada tanah air dan bangsa ini, cinta pada pahlawan, cinta kepada semuanya. Semoga kita semua diberikan penyadaran semua ya. Dan kepada
Rizik Syihab, berhentilah berkuar-kuar. Dan kepada TV-TV mainstream, jangan lagi kasih panggung orang yang semacam begini. Memang susahnya kalau bagi TV swasta. Itulah kenapa dulu itu. Karena TV swasta itu adalah, kalau TV, apapun media massa, yang mereka cari itu bukan benar dan salah. Tetapi ada berita. Nah inilah susahnya dari semua. Dan juga Karni Ilyas, jangan bikin ILC yang hanya mengundang begudal-begudal yang tidak mengerti bangsa ini. Hanya Ibu Irma Suryani yang mengerti. Coba ILC itu yang kamu undang itu Karni Ilyas, hanyalah begudal-begudal yang nggak ngerti. Syahid Didu, Repli Harun, dan lain-lain orang-orang yang nggak paham tentang bangsa ini. Kamu tuh sengaja ingin merusak bangsa ini. Sama Karni Ilyas juga. Terima kasih semuanya lah. Semua diberikan penyadaran kepada kita. Cerdaslah wahai bangsaku. Cerdaslah. Cerdas dohir dan batin. Cerdas nurani dan jasmani. Supaya kita selamat di dunia ini. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah PWI. Hiduplah PWI. Jangan berhenti berjuang sahabat. Terutama Laskar Sabilillah. Jangan ada lagi takut kepada apapun dan siapapun. Ingat, kematian itu di tangan Allah. Tidak ada yang bisa mematikan kita kecuali Allah. Tak ada lagi ketakutan kepada makhluk, apalagi takut kepada si Rizik Syihab ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.